bagaimana dengan Indonesia? Jadi sebelum kita bicara lebih detail mengenai domestic politik, ada hal yang positif di tengah economic global uncertainties, di tengah konflik geopolitik yang luar biasa, tetapi Indonesia terutama pemerintahannya punya modal luar biasa. Jadi data dari Pippa Norris, profesor di Harvard University, yang menunjukkan dengan jelas bahwa pemerintahan Indonesia itu umumnya mendapatkan kepercayaan publik yang cukup tinggi, meskipun performa ekonominya buruk. Jadi lihat vertical axis-nya itu data GDP per kapita, dan Indonesia termasuk rendah, tetapi horizontal axis-nya itu menunjukkan bahwa tingkat trust publik terhadap pemerintah tinggi. Jadi anomali sebenarnya. Umumnya trust terhadap pemerintah itu karena dinilai dari keberhasilan meningkatkan GDP per kapita. But this is not the case dalam kasus di Indonesia. Jadi pemerintahan kita itu dapat banyak privilege dan kemewahan dari sini. Belum lagi kalau kita lihat Pak Prabowo sendiri. Pak Prabowo menang dengan perolehan terbesar dalam sejarah rezim presidensial sedunia. 96 juta pemilih. Bahkan mengalahkan rekor yang diperoleh oleh Biden tahun 2020 waktu menang Pilpres di Amerika, atau rekor Pak Jokowi di 2014-2019. Jadi modal elektoral tinggi, modal sosial dari pemerintah, dari rakyat tinggi. Dan kalau kita lihat dukungan di tingkat elit, Pak Prabowo juga sangat kuat. Saya kira Pak Prabowo one of the strongest president that Indonesia ever had. Bayangkan dari 8 partai di parlemen, he secure 7 out of 8. Bahkan PDIP sekalipun perilakunya seperti partai koalisi pemerintah. Jadi nyaris tidak ada partai oposisi hari ini. Dan media juga sangat manis terhadap pemerintah Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo punya modal yang luar biasa besar, yang menurut saya kebangetan kalau gagal. Nah pertanyaannya, bagaimana dengan situasi sekarang? The only critical element that the government is facing now is a few civil society organization and student movement. Dan kalau misalnya itu tidak bisa tantangan geopolitik tadi tidak bisa diatasi, tentu jadi masalah serius. Dan lagi-lagi pemerintah punya waktu yang tidak panjang, karena kalender pemilu tinggal 4 tahun ke depan. Salah satu isu yang sekarang cukup ramai dibicarakan di kalangan elit adalah berkaitan dengan potensi konflik antar partai koalisi sebelum pemilu 2029. Dan itu khususnya berhubungan dengan revisi undang-undang pemilu. Jadi ada PR, semakin dekat pemilu, kalau pemerintah tidak juga berhasil menyelesaikan target pertumbuhan ekonomi, sementara kalender pemilu makin dekat, maka partai-partai akan cenderung kembali ke kepentingan elektoral masing-masing. Dan revisi undang-undang pemilu itu ada 3 yang sangat krusial. Dan Pak Prabowo memutuskan untuk menunda pengesahan revisi undang-undang pemilu karena potensial membuat pecah koalisi di internal pemerintah. Yang pertama adalah revisi berkaitan dengan sistem pemilu. Gerindra setuju sistem pemilu kembali ke proporsional tertutup. Jadi dalam kertas suara cuma ada partai. Dan itu ketemu dengan kepentingan PD Perjuangan. Konon persetujuan itu dibangun ketika Pak Prabowo berkunjung ke rumah Ibu Mega. Nah masalahnya ketika proporsional tertutup itu diterapkan untuk pemilu ke depan, Gerindra potensial berbeda pendapat dengan partai-partai utama di pemerintahan. Golkar jelas menolak, karena kekuatan Golkar terutama dari calegnya. Nasdem jelas menolak. PAN dan Demokrat kemungkinan besar menolak.
Jadi ini situasi yang sangat sulit buat Pak Prabowo. Ditunda bukan berarti menyelesaikan masalah, tetapi menunda masalah. Dan yang kedua, itu berkaitan dengan the decision made by Constitutional Court to eliminate presidential threshold. So before the decision by MK, parties allowed to nominate presidential candidate if they have about 20 to 25% of the seat. Nah, artinya hanya sedikit kemungkinan partai yang bisa mengantongi koalisi untuk mencapreskan di 2029. Tapi MK membatalkan itu. Jadi 2029 jangankan partai yang lolos PT, bahkan partai yang tidak lolos PT sekalipun, tetapi sah sebagai peserta pemilu 2029, mereka bisa mencapreskan pasangan. Nah, itu yang kemudian membuat Pak Prabowo buru-buru mengeluarkan statement dalam acara Munas Gerindra terakhir, yaitu koalisi permanen. Jadi dikunci supaya partai-partai pendukungnya tidak berpikir capres lain di luar dari Pak Prabowo. Apakah itu berhasil? Berhasil untuk saat ini. Tapi saya yakin ke depan masing-masing partai koalisi berpikir untuk kepentingan masing-masing. Ya, kita bisa flashback ke 2024, Nasdem dan PKB, partai yang sangat loyal kepada Pak Jokowi, mendapatkan banyak kursi menteri, ujungnya pun mencapreskan Anies Baswedan yang jelas tidak satu hati dengan Pak Jokowi. Tetapi untuk kepentingan elektoral Nasdem dan PKB, Anies mendapatkan tiket. Nah, skenario itu sangat mungkin terjadi di 2029 nanti. Dan terakhir, lagi-lagi ini isu yang sangat membelah di internal koalisi, yaitu distrik magnitude. Sekarang kursi per dapil yang diperbutkan itu 3 sampai 12. Sangat besar. Ada ide dari partai-partai besar, kali ini Golkar satu kata dengan Gerindra dan PDIP untuk memperkecil distrik magnitude. 3 sampai 6 kursi saja per dapil. Tetapi yang menolak adalah partai-partai menengah. Sebab partai menengah umumnya dapat kursi sisa. So if larger parties successfully reduce the number of seats in every district, it means Demokrat kena dampaknya, PAN kena dampaknya, PKS kena dampaknya. Nah, ini lagi-lagi 3 isu utama yang sampai sekarang membelah partai koalisi, dan karenanya Pak Prabowo menunda revisi Undang-Undang Pemilu. Padahal seharusnya tahun ini harus segera diselesaikan. Nah, implikasi politik domestik tadi punya semacam dampak kalau misalnya tidak segera kita tuntaskan. Selain juga masalah geopolitik tadi, masalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita di kuartal pertama 2025 mengalami penurunan 4,87%. Tadi saya lihat ada yang menanyakan di tengah geopolitik yang tidak pasti, ya apakah mungkin kita mencapai 8%? Data kuartal pertama jelas hanya 4,87%, ya, di bawah perolehan sebelumnya sekitar 5,1%. Tapi good news-nya adalah dengan segala keterbatasan dan global economic uncertainties, geopolitical tension, we still have about 10 besar pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia. Meskipun lagi-lagi angkanya tidak sebesar tahun sebelumnya. Dan Bank Dunia juga sudah mengoreksi, ya, pertumbuhan ekonomi dari 5,1 sekarang tinggal 4,7. Tadi saya mendengar BI pun memprediksi pertumbuhan ekonomi kita tidak seperti yang diestimasi sebelumnya. Ini juga lagi-lagi menunjukkan PR, saya tidak mau bicara panjang soal ini, tapi poinnya adalah ada stall selama beberapa tahun terakhir terkait dengan GDP per kapita dibanding parity relatif to OECD.